Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari matkul sistem akuntansi. Baik, di sini kita akan membahas tentang sistem akuntansi pembelian. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri adalah Sri Fatah Dewan Darumasin dengan nomor NPM akhir 009. Dan selanjutnya ada Muhammad Hisam Nafis dengan nomor NPM akhir 312. Selanjutnya ada Ardian Setiawan dengan nomor NPM akhir 011. Dan Renji Natail dengan nomor NPM akhir 019. Dan yang terakhir ada Supan Hakiki dengan nomor NPM akhir 019. Pertama itu ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi. Yang pertama itu ada fungsi gudang. Fungsi gudang itu bertugas mengajukan permintaan pembelian berdasarkan posisi stok persediaan, menyimpan barang yang diterima dari fungsi penerimaan untuk barang pakai tanpa stok gudang. Permintaan pembelian diajukan langsung oleh pemakai barang. Yang nomor 2 itu ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian itu bertanggung jawab memperoleh informasi harga dan memilih pemasok, mengeluarkan order pembelian kepada pemasok terpilih, dikelola oleh bagian pembelian sesuai struktur organisasi. Nah, yang ketiga itu ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu memeriksa jenis, mutu, dan kualitas barang dari pemasok, memutuskan kelayakan barang untuk diterima atau ditolak, menangani juga penerimaan barang hasil retur penjualan, dan dijalankan oleh bagian penerimaan. Yang terakhir itu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi sendiri itu mencatat uang, mencatat pembelian dalam register bukti kas keluar, mengelola arsip bukti kas keluar, dan menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu. Dan tugas kedua itu pencatatan persediaan, mencatat harga pokok persediaan dalam kartu persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dan prosedur. Nah, di sini ada dua fungsi dan prosedur. Nah, di fungsi utama yang pertama gudang. Di sini gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian berdasarkan stok dan penyimpan barang yang diterima. Untuk barang langsung pakai, permintaan diajukan oleh pemakai barang. Lalu yang kedua, ada pembelian, di mana ia berfungsi memperoleh informasi barang, memilih, masuk, dan mengeluarkan order pembelian. Lalu ada penerimaan yang berfungsi memeriksa jenis, mutu, dan kuantitas barang dari pemasok serta menangani retur penjualan. Lalu yang terakhir di sini tentunya akuntansi yang berfungsi terdiri dari pencatatan utang, termasuk mencatat transaksi, pembelian, dokumen sumber, dan mencatat persediaan, termasuk memperbarui kartu persediaan. Nah, lalu yang selanjutnya ada prosedur utama atau prosedur pembelian. Nah, di sini gudang mengajukan permintaan pembelian. Kedua, pembelian meminta penawaran harga dari pemasok dan memilih yang terbaik. Lalu yang ketiga, pembelian membuat order pembelian ke pemasok terpilih. Lalu yang keempat, penerimaan memeriksa dan menerima barang lalu melapor ke akuntansi. Lalu yang terakhir, akuntansi mencatat utang berdasarkan faktur dari pemasok. Lalu di sini ada jenis sistem, dokumen, dan informasi manajemen. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jenis pemilihan pemasok. Nah, yang pertama pengadaan langsung tanpa penawaran atau pembelian kecil. Nah, di mana pemasok ini dipilih langsung tanpa penawaran harga.
Biasanya ini tuh untuk pembelian-pembelian yang kecil aja. Kedua, penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung di sini tertulis bandingkan minimal 3 penawaran. Ya, di mana pas pemasok ini dipilih setelah membandingkan 3 penawaran harga dari minimal 3 pemasok. Nah, yang terakhir ini lelang atau yang awam ya, seleksi melalui proses lelang resmi. Nah, lelang ini pemilihan dilakukan melalui proses lelang oleh panitia dengan tahap seperti pengiriman dokumen, acuan penjelasan, pembukaan penawaran, dan penetapan pemenang lelang. Nah, lalu di sini ada dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan di sini ada surat permintaan pembelian, penawaran juga. Di sini ada juga penawaran harga, lalu order pembelian, lalu ada juga laporan penerimaan barang, dan yang terakhir bukti kas keluar. Seperti yang ditulis. Lalu dua terakhirnya ada informasi manajemen. Informasi manajemen ini berarti yang berarti informasi ini itu diperuntukkan untuk manajemen ya. Seperti stok yang perlu dipesan kembali atau tertulis reorder stock itu perlu dipesan kembali, atau lalu selanjutnya ada status order, di mana status order ini pembelian ya, pembelian stok kita, lalu saldo utang dagang. Nah, saldo utang dagang ini tentunya saldo-saldo utang yang kita dagang ini. Lalu yang terakhir ada serta perubahan harga atau kuantitas. Nah, ini tuh dalam artian persediaan kita. Nah, itu diinformasikan untuk manajemen. Lalu yang terakhir ada prosedur khusus. Nah, prosedur khusus itu ada dua, distribusi pembelian atau distribusi biaya. Ini artinya alokasi biaya untuk laporan manajemen. Nah, jadi kita memberikan ini untuk manajemen juga. Lalu ada pencatatan atau pemeriksaan dokumen sebelum utang ya. Nah, pemeriksaan dokumen ini seperti order pembelian dan faktur sebelum pencatatan. Dan jadi sistem-sistem tadi ini dirancang untuk memastikan pembelian efisien, transparan, dan tercatat dengan baik. Jadi dalam slide ini kita akan membahas catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama yaitu ada register di kas keluar, di mana bukti kas keluar adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, misalnya pembayaran pembelian barang secara tunai. Lalu yang kedua ada jurnal pembelian, yaitu catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya yaitu ada kartu utang. Kartu utang adalah catatan rinci untuk setiap pemasok yang menunjukkan jumlah utang perusahaan, pembayaran yang dilakukan, dan saldo utang yang masih harus dibayar. Biasanya dipakai untuk memantau ulang usaha per pemasok atau subsidiary ledger untuk akun utang usaha. Kemudian yang keempat ada kartu persediaan, yaitu catatan untuk masing-masing jenis barang di gudang yang mencatat jumlah barang yang masuk, keluar, dan saldo persediaan. Kartu ini membantu mengawasi stok barang secara fisik dan nilai persediaannya. Selanjutnya yaitu unsur pengendali internal. Di sini saya membagi menjadi 3, yaitu yang pertama organisasi, yang terdiri dari yang pertama ada fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Lalu yang kedua yaitu fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Lalu yang ketiga fungsi penerimaan harus terpisah dan fungsi
dari fungsi penyimpanan barang. Lalu yang keempat, transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Lalu yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama yaitu surat permintaan pembelian, lalu ada surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Kemudian laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Kemudian ada pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar. Lalu pencatatan ke dalam kartu utang diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang ketiga yaitu ada praktik yang sehat. Di sini yaitu surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. Kemudian ada surat order pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Kemudian ada laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak yang pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam sebuah organisasi, setiap transaksi keuangan harus melewati sistem otorisasi tertentu. Setiap transaksi harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menghindari transaksi tidak sah. Otorisasi dilakukan melalui tanda tangan atau dokumen pendukung resmi, dan setiap transaksi yang telah disetujui akan dicatat dalam akuntansi sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menjamin keamanan perusahaan dan akurasi data yang dicatat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Surat ini diterbitkan oleh fungsi gudang atau kepala fungsi pemakai barang, berfungsi sebagai permintaan resmi untuk membeli barang yang diperlukan perusahaan. Harus mendapat tanda tangan otorisasi sebagai bukti persetujuan pembelian. Yang kedua, surat order pembelian. Dikeluarkan oleh fungsi pembelian atau pejabat yang memiliki wewenang lebih tinggi, merupakan dokumen yang memulai proses pengadaan barang setelah permintaan yang disetujui, bertujuan untuk memastikan hanya barang yang benar-benar dibutuhkan yang dibeli. Yang ketiga, laporan penerimaan barang. Disusun oleh penerimaan setelah barang diterima dari pemasok, harus mendapatkan tanda tangan otorisasi dan menjadi dasar pencatatan akuntansi, berfungsi untuk mencatat kewajiban perusahaan setelah barang diterima. Dalam proses pembelian, fungsi akuntansi menerima sejumlah dokumen penting, yaitu salinan surat order pembelian, bukti penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Setiap pencatatan transaksi akuntansi harus dilandasi oleh dokumen sumber yang sah dan lengkap. Bukti kas keluar harus didukung oleh surat order pembelian, laporan penerimaan, dan faktur untuk memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan pesanan. Pencatatan akuntansi hanya boleh dilakukan oleh karyawan yang memiliki wewenang resmi. Praktik yang sehat di sini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, penggunaan formulir bernomor urut, yaitu untuk memastikan praktik akuntansi yang sehat, setiap formulir harus menggunakan nomor urut tercetak dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh manajer berwenang. Yang kedua, pemilihan pemasok. Pemasok dipilih berdasarkan perbandingan penawaran harga yang bersaing dari berbagai pemasok, bukan berdasarkan hubungan khusus guna mendapatkan harga terbaik. Yang ketiga, pemeriksaan barang. Barang yang diterima hanya boleh diperiksa oleh fungsi penerimaan setelah menerima tebusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan barang yang diterima dengan surat order. Yang keempat, pengecekan faktur pemasok. Fungsi akuntansi harus mengecek harga, syarat pembelian, dan ketelitian perhitungan pada faktur sebelum diproses untuk pembayaran. Bukti kas keluar baru dibuat setelah pengecekan ini. Yang terakhir, pencatatan utang dan rekonsiliasi. Data dari bukti kas keluar yang belum dibayar dicatat di buku pembantu utang atau bisa disebut dengan voucher register.
dan direkonsiliasi secara berskala dengan akun kontrol utang di buku besar untuk memastikan akurasi data utang perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Dalam sistem akuntansi pembelian ini, komputer dapat digunakan untuk mengelola bukti kas keluar, pembuatan cek, penyelenggara register buku kas keluar, dan register cek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur sistem pembelian kredit di bagian gudang. Proses ini biasanya diawali saat stok mencapai reorder point. Bagian gudang lalu membuat surat permintaan pembelian dan dilanjutkan dengan surat order pembelian. Setelah barang diterima, dibuat laporan penerimaan barang dan dicatat ke kartu gudang untuk update stok. Biasanya proses ini memastikan stok selalu tersedia dan pencatatan gudang tetap akurat. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses di bagian pembelian, yang dimulai dari menerima surat permintaan pembelian, lalu meminta penawaran harga ke pemasok. Setelah membandingkan harga, biasanya membuat surat order pembelian dan barang diterima, lalu dicatat dan faktur diberi sum. Selanjutnya, biasanya proses ini memastikan pembelian efisien dan pencatatan yang rapi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang proses di bagian penerimaan dan utang. Yang dimana yang pertama itu barang diterima dari pemasok dengan surat pengantar. Yang kedua itu biasanya barang diperiksa, lalu dibuat laporan penerimaan. Dan yang selanjutnya itu ada di bagian utang. Faktur dibandingkan dengan laporan dan surat order, lalu dibuat bukti kas keluar untuk pembayaran. Setelah itu bukti kas ini bisa dicatat dan diarsipkan. Biasanya alurnya memastikan barang diterima dengan benar dan pembayaran dilakukan sesuai dokumen. Selanjutnya itu ada prosedur pencatatan utang, yang dimana isinya biasanya itu dari bagian pembelian, selanjutnya diteruskan diterima faktur, lalu surat order dan laporan penerimaan, lalu dibuat batch transfer from dan bukti kas keluar, yang kemudian diregistrasi dan dicatat untuk pembayaran. Nah, biasanya proses tersebut dibuat untuk memastikan utang tercatat secara akurat dan pembayaran yang terkontrol. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait prosedur pencatatan utang, yang dimana biasanya proses pencatatan utang ini berisi batch transfer from yang diproses, lalu dilakukan input dan pencatatan kontrol total, dan data dibandingkan untuk memastikan kesesuaian antara cek yang diterbitkan dari register cek dan dikirim ke bagian kas. Sementara itu, batch transfer from diarsipkan dan diarsip di transaksi pembelian. Biasanya, prosedur ini bertujuan untuk menjaga keakuratan data pembayaran utang perusahaan. Baik, selanjutnya yang langkah terakhir dari pencatatan utang yang dilakukan oleh operator komputer. Biasanya isinya ini terdiri dari data transaksi pembelian yang diurutkan dan disanting, lalu dibuat register bukti kas keluar dan memperbaharui arsip utang dan persediaan. Biasanya data BKK ini dibaca dan disortir untuk pembuatan cek dan register cek dengan kontrol total untuk pengecekannya. Biasanya proses ini memastikan arsip keuangan yang selalu akurat dan pembayaran utang yang tercatat dengan benar. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan di presentasi kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Bila ada salah kata dan tutur kata yang tidak mengenakan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.